Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan la raiba fiha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh hadirin dan hadirat, para wali santri Sekolah Dasar Islam Saribumi Sidoarjo. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat demi nikmat yang sampai untuk kita, dan marilah nikmat ini benar-benar kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak dengan rahmatnya kita bakal masuk ke dalam surga. Nikmat Allah yang begitu banyak tidak boleh kita anggap remeh dan tidak boleh kita batasi. Segala apa yang lahir maupun yang batin yang sampai kepada kita tiada lain tiada bukan hanya berasal dari Allah. Oleh karena itu, untuk bersyukur ini ada rukunnya, sehingga rukun ini harus dilengkapi, jangan sampai tidak ada salah satunya. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman As-Siddi, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama, ar-ruknul awal asyukru bilisan, syukur dengan lisan. Yang ini siapapun bisa, sehingga kalangan awam pun juga gampang. Namun masih banyak umat ketika bersyukur hanya sebatas dengan lisan. Tapi ini penting, sehingga alhamdulillah itu nilainya luar biasa. Yang kedua, afani asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Artinya hati yang selalu yakin apa yang hadir tiada lain tiada bukan hanya berasal dari Allah. Sehingga dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid yang terus ditata dan ditingkatkan, tidak ada perasaan unsur-unsur selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian yang terakhir, yang ketiga, al-thalith asyukru bil jawarihi wal arkan, bersyukur dengan amaliyah perbuatan, dengan yakin bahwasanya semuanya ini berasal hanya dari Allah dan sejatinya adalah amanah, telah bakal diminta pertanggungan jawab, sehingga menjadi pertanyaan berat di hari kiamat. Orang yang bersyukur insya Allah dia akan selamat, karena nikmatnya dari arah yang jelas. Demikian pula habis atau penggunaannya juga sesuai dengan arahan agama Islam. Mudah-mudahan pagi hari ini duduk kita majlisan seperti ini min amal syakirin, termasuk diantara amalan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan sholawat serta salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa yang memberikan yang terbaik bagi Rasulullah, bagi keluarga beliau, bagi para sahabat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula seluruh pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatu wa afdalu taslim
sebaik-baik manusia, sebaik-baik teladan, sebaik-baik idola yang sampai dengan detik ini kita terus dengan cinta dan takdir mempelajari agama, mengamalkan agama, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk mensyiarkan atau menyebarkan agama. Mudah-mudahan telah kita diberikan oleh beliau syafaat dari kiamat sekaligus pengakuan untuk kemudian mendapatkan ridho Allah dibersamakan dengan Nabi di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini sebagaimana kita agendakan, kita akan ngaji Tazkiyatul Nufus seputar hati. Jadi masing-masing kita ini punya hati, yang mana di ayat Al-Quran banyak, di hadis sudah banyak. Yang hati secara fisik itu adalah apa yang ada dalam tubuh kita ini. Yang secara maknawi, hati atau sanubari itu adalah motor atau penggerak dari segala sesuatu, sehingga nanti menjadi cerminan untuk segala sesuatu tersebut. Ada sebuah ayat Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 36. Kita lihat Bapak Ibu, surat Al-Isra surat yang ke-17 urutannya ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di ayat yang mulia tersebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Bapak, Ibu saya artinya silahkan dibaca dengan keras. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat 36 Al-Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sembari melarang dengan menggunakan huruf lam nahiyah yang didahului dengan huruf wawu yang statusnya adalah wawu athof. Makanya disebutkan di ayat-ayat yang banyak di surat Al-Isra ini, mulai ayat ke-22 sampai nanti ayat ke-38. Dari berapa ayat? 17 ayat. Itu berisi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lam di situ menurut gramatika bahasa Arab statusnya lam nahiyah. Lam nahiyah. Kenapa demikian? Karena wala takfu itu pendek fa-nya. Aslinya fi'il mudhari' itu adalah wala takfu. Tapi karena ada huruf lam menjadi pendek wala takfu. Dan lam ini banyak. Lam nahi, lam taklil, lam amri, lam takkid, lam qasam, lam nafi, lil jinsi, lil kamal, macam-macam. Allah menyampaikan wala takfu, janganlah sekali-kali ikut malai salaka bihi ilmun, yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara juga penglihatan, wal fu'ada hati, wal fu'ada hati. Kullu setiap ulaika itu tadi kana anhu mas'ula, telah bakal diminta pertanggungan jawabnya.
Jadi mulai penglihatan, pendengaran hati kita, karena ini merupakan nikmat dalam ilmu dunia disebut dengan panca indera. Ini nanti akan diminta pertanggungan jawabnya. Mata kita, telinga kita, hati kita, ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Makanya Allah betul-betul mengancam orang yang melalaikan nikmat tersebut. Sehingga ada ayat 179 di surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Allah bersumpah bakal memenuhi neraka jahanam, kebanyakan mayoritasnya itu dari bangsa jin dan manusia. Bagaimana ciri khas mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami agama. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat, yaitu ayat agama ini. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat. Maka Allah memberikan ancaman, bahkan Allah mempermisalkan dengan binatang, bahkan derajatnya lebih rendah lagi. Mereka itu hakikatnya adalah orang-orang yang ya dan bilang mencari dari. Berpijak dari ini kita punya nikmat hati, mari hati ini kita kelola. Di antara bentuk pengelolaannya itu bukan sekedar kita isi dan kita isi dan kita isi, tapi perlu kita lihat. Ketika ada sesuatu di hati ini sudah benar atau tidak. Karena Rasulullah manusia yang terbaik hatinya itu dulu dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam yang diwadai ceret yang terbuat dari emas dari surga tanah. Ketika masih kecil, saat diasuh Ibu Halimah Sa'diyah. Kemudian momen yang kedua, ketika beliau hendak Isra dan Mi'raj. Dan ini diterangkan oleh sahabat Nabi, ada di hadis Imam Muslim yang disebut dengan ada satu satu sadri, peristiwa pembelahan dada Kanjeng Nabi, dan bekasnya itu masih ada. Tapi umat tidak dibelah dadanya untuk membersihkan hati ini yang ada dalam dada kita adalah dengan tasbihul nufus. Tidak bisa dibayangkan masing-masing orang kon buka, kon bedel, kon operasi dadanya. Tidak dengan itu, tapi kita belajar tasbihul nufus, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, diantaranya hati. Disebutkan dalam tasbihul nufus, ulama mendikan al-qalbu salah satu anwa'in. Hati itu ada 3 macam. Sebagai tambah wawasan bagi kita, Bapak Ibu yang kami hormati, hati itu ada 3 macam, dan kita berharap macam yang paling tinggi. Yang pertama, qalbun shafih, hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati yang betul-betul soleh, baik, yang kelak bakal mendapatkan keridhaan Allah. Ini adalah hatinya para nabi, dan bisa jadi pengikut yang mengikuti dengan baik. Sehingga kita mengikuti nabi itu agar hatinya itu menjadi baik. Dan memang kita perlu bahkan butuh untuk memperbaiki diri kita. Satu-satunya cara adalah dengan agama Nabi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hati yang baik. Pada surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, di 2 ayat seputar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 ayat mulai 88, Bapak sekalian, surat Asy-Syu'ara. Kita lihat. Allah Rabbul Alamin berfirman, surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 mulai ayat 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'atallaha biqalbin salim. 2 ayat mulai 88 sampai 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'atallaha biqalbin salim. 2 ayat mulai 88 sampai 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'atallaha biqalbin salim. 2 ayat mulai 88 sampai 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'atallaha biqalbin salim.
Silakan terjemahnya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ibu sudah ditemukan ayat 88 dan setelahnya di surat Asy-Syu'ara. Jadi Asy-Syu'ara itu artinya adalah para penyair. Beda dengan Asyura, karena ada surat Asyura itu artinya adalah musyawarah. Ayat ini Allah berkisah tentang Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang luar biasa, yang dalam sholat pun kita sebut namanya bermohon kepada Allah, sebagaimana Rasulullah kita doakan dalam sholawat, Nabi Ibrahim kita doakan doa. Beliau itu meninggalkan banyak sekali kenangan. Di antara kenangannya itu adalah hal-hal yang terbaik bagi umat ini. Makanya kalau ada orang haji, ada orang umroh, ada orang kurban, melihat Ka'bah, itu di antara fakta sejarah Nabi Ibrahim itu ada. Dan diperkirakan ini hidupnya sekitar 2600 tahun sebelum Masehi. Tapi tidak ada dalil pastinya itu kapan. Yang jelas beliau itu ada. Disebutkan di antara salah satu ceritanya beliau berdoa. Di antara isi doanya itu banyak, kemudian ada lafaz yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat harta benda maupun anak-anak kecuali siapa yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Sehingga harta benda yang bukan untuk kebaikan tidak ada manfaatnya. Anak-anak yang tidak soleh, tidak mendoakan juga tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah hati yang selamat ketika dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya adalah ketika mati meninggal dunia ini menghadap Allah dalam keadaan hatinya itu selamat. Apa arti salim selamat di situ? Yaitu hati yang sehat itu pertama salimun minasyirki. Hatinya ini tidak ada kemusyrikan sedikit pun. Yang kedua, salimun minal bid'ati. Hatinya itu tidak ada hal-hal yang disangkut pautkan agama padahal bukan. Tidak ada dalam hatinya. Jika orangnya itu betul-betul ahli sunnah. Yang ketiga, salimun minal maksiati. Hatinya itu tidak ada maksiat-maksiat yang dia sengaja. Artinya dia tidak menyengaja berbuat dosa. Bapak Ibu yang kami hormati, hati yang selamat, hati yang sehat, ini adalah hati yang pertama, hati yang tertinggi, yang mari untuk kita betul-betul menuju ke sana dengan terus mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi, karena tidak bisa selamat hati seseorang kecuali dengan agama. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau pertama tadi qalbun shahih atau qalbun salim. Yang kedua sekarang qalbun mayyit. Apa artinya? Diddu qalbin shahih, lawan dari hati yang sehat tadi. Hatinya penuh tenggelam dalam segala bentuk keburukan dan kejahatan. Hatinya ada perasaan kemusyrikan, ada amalan-amalan yang bukan berasal dari Islam, ada banyak sekali maksiat sehingga menjadikan warnanya semakin hitam dan gelap dan seterusnya. Hati seperti ini kita khawatirkan, makanya Rasul ketika beliau memberikan mukadimah pengantar di beberapa khutbah itu, wa may yudlil fala hadiyalah. Salah satu lafadznya dalam hadisnya Imam Muslim, barang siapa yang dibiarkan oleh Allah sesat, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mampu menghadirkan petunjuk. Artinya petunjuk mati. Sehingga dikandani boten tepat, dinasihati boten tegas. Ini kekhawatiran kita. Yang ketiga,
Pembagian hati berikutnya kata ulama tazkiyatun nufus adalah qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Hati yang sakit. Sehingga hati ini sehat ya tidak sehat, mati ya belum mati. Hati yang seperti ini kebanyakan hatinya umat, yang mana nanti kecenderungan itu bisa berpengaruh dari banyak. Ketika punya teman soleh yang menjadi baik, kumpul mau gak kena ya melu. Hati yang seperti itu dilematis, problematis, tidak ajak, dan hati yang dinamis. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mudah-mudahan hati kita ini sehat, istiqomah sampai selamat. Beralih dari hati, kewaspadaan kita dengan dasar kita tahu hati modelnya seperti itu tadi ada 3. Maka Rasul itu pernah bersabda di satu hadis yang terkenal. Makanya di kitab Arba'in Nawawi itu ada hadis, kalau tidak salah nomor 4 dari Nu'man bin Bashir, riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Di lafaz yang panjang itu Nabi menutup sabda beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluha al-jasadu kullu. Apabila ini baik dan sehat, niscaya yang lain juga ikut. Namun wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila ini rusak, yaitu sakit, niscaya bakal rusak seluruh tubuhnya. Nabi kemudian menegaskan ala wahyal qalbu. Ketahuilah ini adalah hati. Yang sebagian ulama mengartikan jantung, tapi mayoritas ulama menyebut hati. Dan hati secara fisik itu hati kita ini, tapi secara dalam, secara sanubari itu hati. Secara sanubari itu hati. Maka kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, waspadaan kita berikutnya kaitannya dengan hati dibagi seperti itu sampai Nabi memberikan wanti-wanti yang jelas. Kita harus berhati-hati terhadap hati kita sendiri. Jangan sampai nanti anu dan seterusnya sehingga hati kita terjerumus sakitnya semakin parah, bahkan cenderung untuk mati. Naudzubillah, naudzubillah. Maka hati itu bisa berpenyakit. Hati itu bisa menjadi tidak lagi sehat, sakit, bahkan cenderung untuk bisa mati dengan banyak sebab yang kalau dikumpulkan itu adalah perbuatan dosa. Dan nanti setelah didiagnosa bagaimana penanganannya atau terapinya, itu agama juga menyebutkan. Mungkin kita tidak asing dengan perkataan seorang ulama besar yaitu Imam Abdullah, biasa disebut dengan Abdullah bin Mubarak. Di dalam salah satu makalah beliau itu bersenandung atau bersakit, karena beliau juga seorang alim, dalam bahasa itu sangat tinggi sekali. Kata beliau begini, Bapak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Saya itu mengamati sehingga berpendapat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Selanjutnya, wa qad yuridu dzulla itmanuha. Dan nanti dosa-dosa itu akan mewariskan atau meninggalkan bekas-bekas kehinaan, sehingga pemilik hati itu orangnya tercela juga terhina. Wa tarkul dzunubi hayatul qulubi. Dan menurut saya orang yang meninggalkan dosa-dosa itu adalah jalan terbaik agar hatinya hidup dan selamat. Jalan terbaik. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan meninggalkan dosa itu adalah solusi. Itu adalah satu-satunya jalan untuk kita menghidupkan hati.
Ini kata beliau rahmatullah alaih yang kisahnya banyak dikutip termasuk dari Tabaqat atau jenjang ulama tabi'in, yaitu Imam Abdullah ibnu Mubarak, biasa dipanggil Ibnu Mubarak. Berkaca dari apa yang disampaikan oleh beliau rahmatullah alaih, ulama-ulama tazkiyatun nufus menyebutkan yang berpotensi menjurus kepada dosa itu ada 4 hal, dan 4 ini kita waspadai. Berawal dari yang mubah hukumnya boleh, tapi kalau berlebihan ini bisa menyebabkan dosa. Berawal dari 4 hal, karena 4 ini bakal ada tanggung jawabnya. Dan kita tidak bisa bercerai atau berpisah total dari 4 ini, sehingga pandai-pandai kita untuk memanage, sehingga efektivitasnya itu bagaimana. Apa itu? Yang pertama, fudulul kalam. Jadi orang kalau banyak ngomong itu berpotensi memunculkan dosa sehingga hatinya nanti sakit, bahkan rusak sampai mati. Yang kita tidak bisa untuk tidak ngomong. Bahkan dari kecil kita ini diinginkan dan diharapkan untuk segera bisa ngomong. Tapi omong yang tidak bermaslahat itu akan menimbulkan dosa. Sehingga ucapan ini kita timbang-timbang, ucapan ini harus kita sesuaikan dengan kebenaran. Jangan sampai kita ini disiksa karena ucapan kita. Rasul berpesan kepada Mu'adz bin Jabal di hadis yang terkenal, dikutip oleh banyak ulama. Kata Rasul kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli." Mu'adz, mau memberitahu asas dari semua itu tadi. Jadi sebelumnya Nabi itu pernah bersabda-sabda. Kata Mu'adz, "Bala ya Rasulullah." Ya otomatis saya turun wahai Rasulullah. Kemudian kata Mu'adz, fa akhadha bi lisani, Nabi itu memegang lidahnya. Seraya beliau bersabda, "Kufalika hada." Jaga ini. Lisannya dipegang, kemudian berpesan, jaga ini. Mu'adz bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi." Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, masa kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Ternyata lisan itu juga berpotensi dosa. Orang banyak ngomong sehingga nanti akhirnya menimbulkan salah, berdosa, bermaksiat. Ini terancam, yaitu hatinya bisa rusak bahkan mati. Kalau sudah seperti itu, dia terancam masuk dalam neraka. Nabi kemudian memberikan pesan. Kata beliau, "Sabilan kaum kaya Mu'adz." Nabi menekankan dengan meminta perhatian, "Celaka ibumu ya Mu'adz. Wahal yakubun nas fi nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa asaidu al-sinatihim." Bukankah ada manusia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian wajahnya dibolak-balik disiksa? Itu karena salah lisan atau ucapan orang tersebut. Ini salah lisan atau ucapan mereka. Maka dari situ jangan sampai kita ini menyengaja untuk berbuat salah dan dosa dengan lisan yang kita sama-sama berlindung pada Allah. Mudah-mudahan lisan kita selalu memunculkan yang baik. Lisan kita ini selalu memunculkan yang positif. Lisan kita ini berguna, bermanfaat, serta nanti mendapatkan pembalasan yang terbaik di akhirat. Lisan mari untuk kita jaga. Sehingga pepatah itu menyebutkan salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya orang itu karena menjaga lisan. Kalau tidak, waduh, lisan ini bisa bahaya. Yang kedua, kata ulama tazkiyatun nufus, Bapak Ibu yang kami hormati, yang menjadikan hati itu bisa sakit, rusak, cenderung mati adalah fudulun nazar, kebanyakan melihat. Kebanyakan melihat. Apa artinya? Jadi melihat ini juga termasuk nikmat. Sebagaimana lisan tadi kita bicara atau ngomong, maka melihat ini juga termasuk nikmat.
Dengannya kita bisa melihat dunia beserta seluruh isinya. Tapi kita harus yakin, yang tidak bisa kita lihat itu belum tentu tidak ada. Sehingga ada yang gaib, namun kita tidak boleh takut. Ada jin, ada setan, dan yang lainnya. Kadang takut setengah mati. Yang main dewe ya dewe. Jangan kita seperti itu. Namun kita yakin Allah yang tidak terlihat, malaikat juga tidak terlihat itu ada. Sehingga ini adalah ujian bagi orang beriman. Makanya kita berdoa menyerahkan diri kepada Allah dan berlindung kepada Allah Zat yang Maha Gaib. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat untuk nadharu wajhihi fil jannah, bisa memandang wajahnya di surga. Ini nikmat terbaik. Namun kita harus betul-betul introspeksi sehingga pantas nomor boten meripat teng donya sing sok sering agawe Allah niki mungkin damel mirsani wajah mulia dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fudulun nazar. Jadi orang kalau sudah banyak melihat ini berpotensi dosa karena nyuwun sewu cenderung jelalatan kasar. Sehingga laki perempuan itu sama saja. Makanya dalam agama ini ada syariat yang disebut dengan ghadul basar. Boten kok merem tidak, atau tidak juga harus pakai kacamata hitam. Apa artinya ghadul basar? Itu menundukkan pandangan. Melihatnya ya bebas, tapi ketika itu tidak patut boten bareng. Bila saya bapak-bapak rezeki pripun Ustaz? Rezeki itu adalah yang tidak terduga, tapi yang besar ya bukan rezeki lagi. Tahu besar gitu, tahu yang kono biasa ini itu besar bukan rezeki lagi. Dan rezeki itu tidak lama. Ibaratnya yang tidak boleh dilihat biasa seretan terus dipalingkan, jangan nanti berlama-lama. Makanya ada hadisnya Imam Muslim itu terkenal. Dan status Ali bin Abi Thalib itu menantunya Nabi. Sedang duduk bersama Nabi, lewatlah wanita. Yang namanya manusia, orang itu dengan manusiawinya, lawan jenis itu selalu menarik. Ketika lewat itu Ali melihat dan penglihatannya itu lama banyak. Lah Nabi ini adalah ayah dari Fatimah istrinya. Kemudian dicaplek, beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, latut bi nadrokan nadro, menggunakan dua maf'ul bih. Ali, jangan kau ikuti pandanganmu dengan yang lain. Maksudnya, wis talalan delok justru. Fa inna lakal ula wa laysat lakasaniyah. Yang pertama statusnya tidak apa-apa karena tidak sengaja, tapi bukan yang kedua sehingga berimbas atau berpotensi dosa. Dan yang ini juga dari boten khusus ketika ibadah siapapun itu. Makanya ada sampai ulama Arab itu di Indonesia tidak betah, soalnya wanita di sini itu gemar sedekah. Artinya apa? Banyak pakaian belum jadi tapi sudah dipakai diambil paksa. Mari untuk kita berantas tidak menutup aurat ini dengan kita kenalkan menutup aurat. Minimal dari keluarga kemudian melebar ke yang terdekat dengan kita. Ini penting guys. Kenapa ini penting? Penting untuk maslahat. Mungkin sing wasi nggih saged dosa, sing diwasi niku nggih dosa. Dari hal yang seperti ini dulu untuk kita perbaiki diri kita dan kembali kepada banyak pandangan yang menyebabkan dosa sehingga ada syariat dalam Islam yang namanya ghadul basar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat suci Al-Qur'an, di antaranya ada di surat An-Nur ayat 30. Ada di surat An-Nur ayat 30. Kita lihat surat yang ke-24 ini, ayatnya panjang, ayat yang ke-30. Allah berfirman di 2 ayat dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Selanjutnya wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Al-ayat. Perintah Allah kepada orang-orang beriman, yaitu orang laki-laki beriman, agar menundukkan pandangan mereka serta menjaga kesucian mereka. Itu jauh lebih terhormat bagi mereka. Allah Maha mengetahui sehingga nanti mengabarkan apa yang kalian kerjakan. Demikian pula dengan kaum mukminat, tidak boleh
mancing-mancing, hutan-hutan, nampakkan perhiasan maupun yang lain. Sehingga semua kita itu patut untuk berhias diri dengan malu yang sekarang mulai berkurang, sehingga ada arah untuk krisis bahkan degradasi malu. Betul tidak ini? Ini fakta. Kita itu kalau lihat zaman sekarang itu bersyukur gitu ya. Dulu kita mungkin yang nggak mondok terus mulai umum hubungannya lagi tas, bapak-bapak khusus kita ini sudah lagi tas. Kalau dibandingkan putra putri kita, alhamdulillah yang dini itu sudah kita belajar untuk bersyariat. Kita lakukan yang terbaik agar tidak sebagaimana kita yang dulu. Kita nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya seraya berharap la tu'akhidna in nasina aw akhtana, agar Allah tidak menyiksa yang kita lupa maupun yang kita salah. Jika zaman ini mengalami perubahan perkembangan dengan berbagai macam keadaan, mudah-mudahan Islam itu semakin ada di mana-mana. Kalau dibandingkan dulu itu ya, saya dulu ya SD-nya itu guys Walan cekan itu SD. SMP ya masih seperti itu. Tapi saya sudah agak lebih panjang. Terus kalau mondok di SMA itu mulai celana panjang. Sekarang ini kita dari TK ya sudah diajari untuk menutup aurat. Alhamdulillah. Dan ini kesyukuran. Dan di negeri kita itu diberikan kebebasan tidak dihalangi. Kita bersyukur. Kalau dibandingkan kita yang dulu, kita gunakan. Melihat dua ayat ini, maka pentingnya untuk kita menjaga pandangan dengan menundukkannya, artinya tidak boleh memandang kepada yang diharamkan oleh Allah karena berpotensi itu menimbulkan dosa. Kalau sudah demikian, hati bisa rusak cenderung mati dan juga nggarai hilang khusyuk dalam ibadah. Ketika baca Quran, kelingan yang tidak, ketika sholat ingat yang tidak, bahkan Ramadan sudah semakin dekat datang. Ini mari untuk kita tanggulangi bersama. Selanjutnya yang ketiga, ulama Tazkiyatun Nufus menyampaikan termasuk yang menjadi sebab hati itu bisa rusak bahkan mati. Yang ini aslinya adalah mubah, tapi kalau berlebihan itu tidak lagi baik, adalah fudulu to'am dalam konsumsi ugal-ugalan. Apa artinya? Artinya bukan sebaiknya menungso, tidak sebagaimana kebutuhan manusia. Disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahmatullah alaih beliau mendikan, innamat to'am lil wasilah, makan konsumsi, makan minum ini hanya sekedar untuk wasilah, untuk sarana. Untuk apa? Kita bisa ibadah dan kita bisa beraktivitas. Kita bisa beribadah dan kita bisa beraktivitas. Tapi bagi sebagian orang ini adalah balas dendam, adalah dia ugal-ugalan. Sehingga kita ini harus beda dengan makhluk Allah yang lain. Kalau binatang itu adalah hidupnya hanya untuk makan karena tidak punya akal, kita makan untuk hidup, untuk ibadah. Walaupun kita itu dalam hal makanan relatif, tapi ya terukur. Tapi cara Indonesia sebenarnya segane. Tapi kalau orang luar negeri lawuin. Sehingga kita itu rosok-rosok karena karbohidrat terus. Kalau orang luar negeri itu roto pintar soalnya protein dan macam-macam. Maaf ini ya. Karena dari dulu itu kita diajari pokok warak ojo luwe. Bahkan sekolah bareng seperti itu. Sarapan ben warak ditambah minum susu. Nasinya itu 1 centong, tapi lauknya itu sedikit. Tapi orang luar negeri lauknya 1 piring, nasinya sedikit, bahkan tidak pakai nasi. Bahkan ibu-ibu ya, mungkin yang sudah punya cucu atau yang statusnya sebagai putri atau menantu. Kalau anak-anak itu pagi hanya makan roti atau minum susu, orang tua kita itu tidak akan terima. Bulan karena biar warak aja. Ya pokoknya terukur, kita ini tidak boleh berlebihan. Sebagai orang yang kena hukum taklif, kita ini akan bertanggung jawab atas konsumsi kita, jangan berlebihan. Disebutkan oleh Nabi, ada satu hadis yang ini menjadi acuan kita berkonsumsi, dan hadis ini nyuwun sewu betul-betul kalau diamalkan orang itu akan sehat lahir batin dan semuanya akan lancar. Tapi karena hadis ini dilanggar,
aturan itu akhirnya semrawut. Tapi gimana tidak dilanggar? Wong pas makan tidak bayar, kemudian enak dan seterusnya. Ini betul-betul ujian. Ini betul-betul ujian. Sabda beliau dalam hadisnya Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, "Ma'mala ibnu Adam bi'an syarra min batni." Tidaklah ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia atau hamba ini kecuali yang perutnya sendiri. Sehingga yang dengan diameter kita relatif itu, niku cono tambah pirang-pirang luas itu ya habis ikannya untuk kita konsumsi. Demikian pula dengan tegalan hasil panen sawah dengan hasil panen macam-macam. Tapi itu berkesinambungan di setiap waktu. Tapi perut kita itu isinya itu tidak tahu-tahu. Makanya Nabi itu menyebut tidak ada tempat terburuk yang diisi oleh manusia kecuali ya perutnya sendiri. Selanjutnya kata beliau, "Bihasbi bani Adam mukaimatun yadunna sulbahu au yakunna sulbahu." Sebenarnya cukup beberapa suap, artinya ya tidak terlalu sedikit sehingga mudarat, juga tidak terlalu banyak sehingga mudarat. Yang penting bisa menegakkan badannya untuk ibadah, untuk aktivitas. Apa kata Nabi? Fa in kana lama khalata. Apabila memang tidak jadi sehingga tidak bisa beberapa suap, Fadzulusun itu amihi, maka berikan porsi sepertiga untuk makanannya. Wadzulusun lisyarobihi, sepertiga lagi untuk minumannya. Wadzulusun linafasihi, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Sehingga perut kalau isinya ada ukuran bagi makanan, minuman, dan angin, lancar ibadah, lancar berbuat baik, lancar beraktivitas, dia menjadi orang yang akan beraturan karena proporsional gaya hidupnya. Tapi kalau tidak, repot. Dan ini akan jatuh pada yang namanya hal-hal yang tidak selain juga bisa sakit, nanti bisa bermaksiat, nanti bisa berdosa. Ada orang gara-gara menuruti konsumsi sambil kaya-kaya dan panas-panasan, tidak sesuai dengan kemampuan, dia bisa bermaksiat kepada Allah. Enten sing ngapusi, enten sing korupsi, enten sing utang belum bayar, ada yang macam-macam. Itu kalau menuruti keadaan. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah sifat zuhud dan qanaah. Jangan ini, kalau bisa itu tidak makan tapi hidup mesti dari manusia. Betul tidak? Tapi ada berita ya. Jadi kalau perlu tidak makan tapi hidup itu. Tapi kita ini makan ini nanti sudah tidak cocok, ganti lagi besok sudah tidak, pastinya pengennya gonta-ganti, enak terus, hangat terus. Enak walaupun kita hangat sudah kurang selera. Mari untuk kita syukur. Sehingga kita harus syukur dan qanaah. Ada di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam itu belum mendirikan kisah tentang Imam Muhammad bin Wasif. Jadi Imam Muhammad bin Wasif itu ulama terkenal. Beliau termasuk ulama yang sangat zuhud, artinya terima sekali. Disebutkan begini, wa kana Muhammad bin Wasif yaqulul khubza bil ma. Dulu Imam Muhammad bin Wasif, karena beliau itu punya tradisi atau kebiasaan, kalau sore hari itu ke tepi sungai untuk nanti mengkarya beberapa tulisan yang terbersih dalam benaknya, itu ditulis dan ini manfaat sekali. Itu hanya membawa sepotong roti kemudian dicelupkan ke air, setelah itu dimakan. Kata beliau, waqala man qana bihadza lam yahtaj ila ahad. Siapa yang sudah cukup dengan satu potong roti ini, tidak butuh apapun dan siapapun bahkan. Kita mungkin masih kurang. Dan tidak tega mencelupkan. Bahkan kalau ada truk roti kecemplung kali di sini, ya orang tidak mau beli, dikasih saja tidak mau. Kenapa? Kalinya beda dengan zaman ulama. Dulu sungainya bersih, dulu sungainya itu luar biasa. Air itu juga suci. Kalau di kita tidak bisa dilayani. Karena sungai itu bukan hanya ada air, tapi kasur bisa lewat. Dari Wonoayu saya tembus, dari Wonoayu sana ya tembus Magersari. Nanti kemudian tembus di sebelah utara sebelah.
Kalau dari daerah Sidokari sana, ya, nanti tembusnya itu di situ, daerah Gajah Mada, daerah Matahari. Nanti tembusnya di selatan Surat. Saking luar biasanya di tempat kita. Mudah-mudahan mari kita jaga bersama lingkungan agar kita ini tidak dihisap dengan bakteri yang ada. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, di antara yang bisa merusak bahkan menjadikan hati mati selain banyak omong, banyak melihat, banyak pula makan, yang keempat adalah fudulul mukhalaqah, pergaulan bebas. Apa artinya? Pecicilan. Cara bahasa kita ngopine kadoan sampai tersesat. Paham ya? Maka pergaulan ini penting untuk kita jaga. Jadi dalam pergaulan itu kita ini memang tidak bisa tidak, karena kita hidup sebagai makhluk sosial. Nabi pun dulu juga di keluarga, di masyarakat beliau adalah pemeran utama. Tapi di keluarga teladan, di masyarakat juga teladan. Namun Nabi pernah ditegur oleh Allah, ibu yang kami hormati. Ada di surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat nomor 28. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat nomor 28. Terjemahannya mohon disiapkan. Firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Silakan. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan siang hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta mengikuti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi ayat ini adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Sekelas nabi diberikan ayat seperti ini, umat harus lebih berhati-hati dalam pergaulan. Jangan ketika pergaulan kita itu punya tendensi yang tidak ngoncok karena butuh. Apalagi kita hidup di zaman modern, lama tidak ada kabar, baru-baru ngabari ternyata mau ngirim 100. Tambah 100 ribu ini istimewa. Jadi mari, kalau Nabi saja itu diberikan oleh Allah rambu-rambu dalam pergaulan, jangan melihat begini-begini, namun punya skala dalam pergaulan itu begini-begini. Kita pun juga demikian. Sehingga Nabi kata Allah, sabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya waktu pagi dan sore yang mengharap wajah Allah. Dan janganlah matamu silau terhadap pernak-pernik dunia sehingga nanti berpaling dari mereka. Dan janganlah kau ikuti orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat kami dan senantiasa memperturutkan nafsunya dan urusannya lewat batas. Ada sebagian mindset orang itu kalau kenal orang soleh, orang solihah kita dapat apa? Kenal orang-orang yang menutup aurat nanti kuper maniman rambut wis tak trimbonding, wis tak warna, wis tak catok. Sing ngono-ngono iki aku ora betah. Kenal orang-orang yang biasa majlisan, pengajian, takliman dan yang lain. Repot dan orang nanti wae guru juga dijak pengajian, tapilan dan seterusnya. Jangan kita seperti itu. Karena di antara sebab istiqomah adalah berkawan dengan orang soleh. Kita itu belum soleh, kita itu belum solihah. Tapi kita tidak boleh membenci mereka. Kita berharap suatu saat ketularan dengan izin Allah, sehingga kita dekat dengan mereka itu sudah milik terus. Karena apa? Karena sebagaimana kalau kita lihat binatang, binatang itu akan berkawan dengan yang sejenis. Misalkan burung emprit kumpulnya ya dengan itu, burung merpati kumpulnya dengan itu, sehingga walaupun kita belum sesoleh orang, belum sesolihah orang,
Kalau biasa ngumpul, insya Allah kita akan pulang. Dan ketika orang kumpulannya yang tidak baik, ahli maksiat, ahli syirik, ahli bid'ah, ahli yang lainnya, itu akan berpengaruh pada hatinya. Ibaratnya dia terkena racun syubhat, akhirnya nanti pola pikirnya itu bisa amburadul. Dia tidak lagi sensitif terhadap kesalahan dan dosa. Itu artinya sakit rusak dan artinya sakit banget. Naudzubillah mencari, maka itu ini segera kita diagnosa. Kita punya hati dan hati itu sangat mahal. Hati secara biologis, secara fisik saja mahal sekali. Apalagi hati secara maknawi. Kalau kita menjaganya, insya Allah kita akan mendapatkan anugerah. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Nabi seringkali berdoa di waktu pagi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwa saya ini ketakwaan. Juga disebutkan dalam doa yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari diantaranya wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, sehingga arahnya itu menuju pada hati yang baik, yang sehat, yang bakal selamat. Dari yang kita pelajari tentang hati, pembagiannya, kemudian hal-hal yang akan berdampak buruk atau yang bisa merusak walaupun asalnya itu adalah mubah. Ulama memberikan bab khusus tentang asbabul hayatil qalbi, sebab-sebab hati itu bisa kembali hidup, kembali sehat, kelak bakal selamat. Namun ini banyak, kalau saya sampaikan nanti materinya kepanjangan sehingga seakan-akan jauh. Sehingga kalau saya sampaikan ini waktunya terbatas. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang lain dalam keadaan yang lebih baik lagi, ulanturkan dengan takdir. Tapi kalau kesempatan itu tidak datang, mudah-mudahan Allah maafkan saya sehingga di hari kiamat pertanggung jawab itu semakin minim. Yang penting kita sudah berniat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita usaikan sampai di sini menuju jam 8:30 kurang 6 menit. Kalau ada yang disampaikan dari panjenengan silahkan, mungkin tambahan, mungkin juga pertanyaan, tapi jangan yang sulit-sulit. Barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin.